Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap senantiasa melimpahkan petunjuknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dalam mengarungi perjalanan dunia ini menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini merupakan rangkaian permasalahan, rangkaian ujian. Setiap hari selalu saja kita temui persoalan yang membuat kita pusing. Stres, galau, resah, gelisah, putus asa. Dunia itu memang begitu. Namun, jikalau kita tidak ngerti ilmunya, maka kita akan berhenti pada keadaan galau, resah, gelisah tersebut. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2-3 Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jelas sekali bahwa ujian adalah konsekuensi dari pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menguji kesungguhan hambanya. Mungkin kemudian orang itu ada yang berkata, kalau begitu saya tidak akan beriman supaya tidak diuji. Nah, orang seperti ini malah lebih tragis lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian kepada kita tiada lain adalah untuk menaikkan derajat kita ini. Jika sebelumnya kita hanya menjadi manusia biasa-biasa saja, maka kemudian menjadi manusia yang soleh dan ahli ibadah, kemudian naik lagi menjadi hamba yang muhsin, yang senantiasa merasakan kehadiran Allah di mana saja dan kapan saja. Kemudian naik lagi menjadi hamba Allah yang mencintainya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti seorang anak SD belajar di sekolah, manakala ia ingin naik ke level SMP, maka pasti dia akan mengikuti ujian. Seorang anak yang duduk di level SMP kemudian ia ingin naik ke level SMA, aliyah atau SMK dan sederajat, maka tentu juga ada ujiannya. Demikian juga seterusnya. Allah datang untuk menguji keimanan kita agar keimanan kita ini semakin bertambah tinggi levelnya, semakin indah derajatnya. Mengapa Siti Hajar, seorang istri Nabi, kalau kita kenal dalam sejarah, dalam kisah, harus berlari-lari antara satu bukit dengan bukit yang lain, antara Safa dengan Marwah? Padahal bukankah jika Allah mau memberikan air kepadanya begitu sangat mudah, hanya kun fayakun saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Seperti itu. Tiada lain agar menjadi amal bagi Siti Hajar. Mengapa kita harus hiruk pikuk bekerja di muka bumi ini? Padahal bagi Allah begitu sangat mudah untuk memberikan rezekinya kepada kita. Tiada lain agar hiruk pikuk kita itu menjadi amal soleh bagi kita semuanya ini. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang derajat sangat mulia derajat beliau di hadapan Allah demikian, mendapatkan ujian yang begitu berat, dicaci, dihina, kemudian dibenci, disakiti, diboikot juga, kemudian diperangi,
Jika mau jujur, ujian yang menimpa kita saat ini belum seberapa. Belum seberapa. Memang begitulah hidup ini. Semakin kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bisa jadi semakin ujian itu akan datang. Tetapi sungguh ujian-ujian itu tidaklah berbahaya. Karena yang berbahaya adalah sikap atau cara kita dalam menyikapi satu ujian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim mukmin ditimpa kelelahan, sakit, kemudian sedih, luka, gangguan, gundah gulana, bahkan duri yang menusukinya, melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Senang ketika bersyukur, kemudian sabar ketika mendapatkan ujian. Dan itu tidak ada yang rugi bagi seorang mukmin itu. Semoga kita tetap senantiasa menyikapi berbagai bentuk ujian dengan sikap ridha, dengan sikap sabar, dengan sikap tawakal, seraya menyempurnakan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.